Gempar. Bule ini tak mau pulang ke Eropa, simbol tanda seru tebal. Karena Papua sudah di hatinya. Anna menatap peta kecil yang digenggamnya. Keringat menetes di wajahnya meski matahari mulai redup. Udara lembab hutan Papua menempel di kulitnya seperti lapisan yang tak bisa lepas. Seharusnya ia sudah kembali ke penginapan siang tadi bersama rombongan turis lain, tetapi langkah kakinya terlalu jauh menelusuri jalan setapak. Rasa penasaran untuk melihat air terjun yang disebut warga lokal membuatnya keluar jalur. Sekarang, ia berdiri sendirian di tengah hutan yang asing, tanpa tanda kehidupan manusia di sekitarnya. "Skise," gumamnya dalam bahasa Jerman, kecewa pada dirinya sendiri. Suara burung yang berteriak keras dari atas pohon membuat Anna terlonjak kecil. Ia melangkah perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Sepasang kakinya mulai lelah, sepatu yang ia pakai terasa berat karena lumpur yang menempel. Ponsel di tangannya kehilangan sinyal sejak 1 jam lalu. Baterainya pun hampir habis. Anna mencoba menenangkan diri. "Oke, Anna, kamu bisa. Kamu cuma harus cari jalan keluar, kembali ke desa, atau ketemu orang." Suaranya bergetar, lebih untuk menyemangati dirinya sendiri. Namun semakin ia berjalan, semakin dalam hutan itu menelannya. Cahaya matahari menipis, bayangan pohon-pohon besar seakan menutup semua arah. Perutnya mulai lapar, tenggorokannya kering. Rasa takut semakin besar. Ia tidak tahu hewan apa saja yang hidup di hutan itu. Setiap kali ada ranting patah, jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba suara gemericik air terdengar. Anna berlari ke arah itu dengan harapan menemukan sungai. Benar saja, ia sampai di tepian sungai kecil. Airnya jernih, mengalir di antara bebatuan. Dengan cepat ia menunduk, menciduk air dengan kedua tangannya lalu meneguknya. Rasa segar sedikit meredakan panik yang menjeratnya. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari kejauhan terdengar suara ranting terinjak. Anna menoleh cepat, matanya membesar. Sosok seorang pria muda muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya kurus berotot, kulitnya gelap, rambutnya hitam keriting. Ia mengenakan pakaian sederhana, kaos lusuh dan celana pendek, kaki tanpa alas. Di tangannya ada tombak kecil yang membuat Anna terdiam ketakutan. Pria itu juga terkejut melihat Anna. Matanya menatap tajam, penuh kewaspadaan. Mereka saling diam, hanya suara sungai yang terdengar di antara mereka. Anna mundur beberapa langkah, tangannya bergetar. "Please, I'm lost. I don't mean harm." Suaranya lemah, ia tahu pria itu mungkin tidak mengerti bahasa Inggris. Pria itu mengangkat alis, lalu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami Anna. Suaranya dalam, cepat, penuh tanda tanya. Anna hanya bisa menggeleng. "I don't understand." Suasana menjadi tegang. Anna merasa takut, namun ia tahu pria itu adalah satu-satunya harapannya keluar dari hutan. Ia menunjuk dirinya, lalu menunjuk ke arah luar hutan. "Hotel, village. I need help." Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu menurunkan tombaknya. Ia menoleh ke arah jalur hutan, kemudian kembali menatap Anna. Dengan gerakan tangan, ia memberi isyarat agar Anna mengikutinya. Anna terdiam sesaat, bingung harus percaya atau tidak. Tapi pilihan lain tidak ada. Ia mengangguk pelan dan melangkah mengikuti pria itu. Perjalanan melalui hutan terasa panjang. Kaki Anna hampir tidak sanggup lagi melangkah. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena licinnya tanah. Pria itu sesekali menoleh, lalu menunggu Anna agar tidak tertinggal. Meski tanpa kata-kata, Anna bisa merasakan ketulusan dari tindakannya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumah sederhana berdiri dari kayu dan daun rumbia. Anak-anak berlari di halaman, berhenti kaget melihat kehadiran Anna. Warga lain keluar, menatap dengan pandangan penuh tanda tanya. Anna merasa gugup. Semua mata tertuju padanya. Ia menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Pria yang menolongnya berbicara dengan warga lain. Suaranya tegas, seakan meyakinkan bahwa Anna tidak berbahaya. Setelah beberapa saat, warga mulai tenang.
Seorang ibu tua datang membawa air kelapa, memberikan pada Anna. Dengan lega Anna menerimanya, lalu mengucapkan pelan, "Thank you, terima kasih." Warga tersenyum samar, lalu kembali ke aktivitas mereka. Pria yang menolongnya duduk di dekat api unggun kecil. Anna mendekat, duduk perlahan. Ia menunjuk dirinya sendiri. "Anna," katanya pelan sambil menepuk dada. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu menunjuk dirinya. "Raka." Anna tersenyum lemah. "Raka," katanya mencoba mengucapkan dengan benar. Itu adalah awal komunikasi mereka. Hanya dengan dua nama, seolah jarak ribuan kilometer budaya dan bahasa sedikit mengecil. Malam turun, udara menjadi dingin. Anna diberi tikar sederhana untuk beristirahat di rumah salah satu warga. Ia berbaring, memandangi atap daun yang bolong di sana-sini. Matanya berat, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Raka? Mengapa ia menolong orang asing seperti dirinya? Apakah besok ia bisa kembali ke penginapan? Namun sebelum semua pertanyaan itu terjawab, rasa lelah menguasai tubuhnya. Perlahan, Anna terlelap dengan suara jangkrik dan desiran angin malam hutan Papua. Di luar, Raka masih duduk di dekat api unggun. Tatapannya kosong menembus gelap. Ia tidak tahu siapa gadis bule itu, dari mana asalnya. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang muncul saat melihat tatapan mata Anna tadi. Bukan hanya kasihan, tapi sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam pertama itu menutup dengan keheningan, tapi tanpa disadari, ia telah membuka pintu kisah panjang antara dua dunia yang berbeda. Pagi itu, suara ayam berkokok membangunkan Anna. Ia membuka mata perlahan, masih beradaptasi dengan tempat yang asing. Sinar matahari masuk dari celah dinding kayu rumah sederhana tempat ia tidur. Tikar tipis yang ia gunakan membuat tubuhnya terasa pegal. Anna menarik napas panjang, berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Ia tersesat di hutan, lalu bertemu pria bernama Raka yang membawanya ke desa ini. Perutnya terasa kosong. Anna bangkit, keluar dari rumah dengan langkah ragu. Di luar, ia melihat pemandangan yang begitu berbeda dari kehidupannya di Jerman. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa sambil membawa bola plastik lusuh. Beberapa ibu sibuk menumbuk sagu di halaman. Laki-laki desa sedang menyiapkan jaring untuk memancing di sungai. Semua terlihat hidup, meski sederhana. Anna sadar dirinya menjadi pusat perhatian. Warga menatapnya penuh rasa ingin tahu. Beberapa anak bersembunyi di balik pilar rumah lalu mengintip wajahnya. Anna hanya bisa tersenyum canggung. Ia ingin menyapa, tapi tak tahu harus bicara apa. Raka muncul dari arah sungai, membawa seikat kayu bakar di bahunya. Bajunya masih sama seperti semalam, kaos kusam yang sudah longgar. Ia menoleh ke arah Anna, lalu berjalan mendekat. Tanpa banyak bicara, ia menaruh kayu bakar di dekat dapur rumah, lalu memberi isyarat dengan tangannya agar Anna mengikutinya. Anna mengangguk, mencoba percaya. Ia berjalan mengikuti Raka menyusuri jalan setapak desa. Warga masih menatap, tapi kali ini mereka tidak terlalu kaku. Beberapa orang bahkan menyapa Raka dengan bahasa daerah. Anna tidak mengerti, tapi ia menangkap bahwa Raka menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Raka membawa Anna ke sebuah gubuk kecil yang terbuka. Di sana ada meja kayu dengan beberapa buah pisang dan ubi rebus. Ia menunjuk ke makanan itu, memberi isyarat agar Anna makan. "Eat?" tanya Anna sambil menunjuk. Raka mengangguk. "Makan?" katanya. Anna tersenyum. "Makan." Ia mencoba menirukan. Lalu mengambil sebuah pisang dan mulai memakannya. Rasa manis alami itu membuatnya sedikit lega. Perutnya yang kosong sejak kemarin akhirnya terisi. Sambil makan, Anna menunjuk dirinya. "Anna," katanya. Lalu menunjuk Raka. "Raka." Raka mengangguk, tersenyum tipis. Kemudian ia menunjuk pisang. "Pisang." Anna mengulang, "Pisang." Raka menunjuk ubi rebus. "Ubi." Anna kembali menirukan. "Ubi." Percakapan sederhana itu membuat mereka sedikit lebih dekat.
Anna merasa ada jembatan kecil yang mulai terbangun. Raka tidak banyak bicara, tapi dari ekspresi wajahnya terlihat bahwa ia berusaha membuat Anna nyaman. Siang hari, Raka mengajak Anna ke sungai. Ia memberi isyarat agar Anna duduk di sebuah batu besar, sementara dirinya mulai menebar jaring. Anna memperhatikan dengan penuh rasa kagum. Gerakan Raka begitu luas, seolah ia sudah terbiasa sejak kecil. Dalam beberapa menit, jaring itu diangkat dan terlihat beberapa ikan menggelepar di dalamnya. Anna bertepuk tangan spontan. Wow, serunya. Raka menoleh, agak kaget dengan reaksi Anna, lalu tertawa kecil. Itu pertama kalinya Anna melihat senyuman Raka lebih jelas. Senyum itu sederhana, tapi hangat. Setelah itu, mereka kembali ke desa. Raka membakar ikan hasil tangkapannya, lalu membaginya dengan Anna. Meski tanpa bumbu yang rumit, rasa ikan bakar itu sangat enak. Anna memakannya dengan lahap. Hari demi hari, Anna mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia belajar beberapa kata sederhana dari warga. Kata, air, makan, tidur, dan terima kasih menjadi bekal komunikasinya. Sebaliknya, Raka juga mencoba mempelajari beberapa kata bahasa Inggris dari Anna. Malam hari mereka duduk di dekat api unggun, saling mengajarkan kata-kata dengan gerakan tangan. Suatu malam, Anna menunjukkan ponselnya kepada Raka. Baterai tinggal sedikit, tapi masih cukup untuk memperlihatkan beberapa foto. Ada foto keluarganya, rumah besar di Jerman, serta foto liburannya di berbagai negara. Raka menatap layar kecil itu dengan mata berbinar, seperti melihat sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu rumahmu? Tanya Raka dengan bahasa campur-campur. Anna mengangguk. Ya, home. Germany. Raka terdiam, lalu menatap ke arah hutan gelap di kejauhan. Perbedaan antara dunia mereka begitu nyata. Raka hanyalah pemuda desa yang hidup sederhana, sedangkan Anna datang dari negeri jauh dengan kehidupan yang serba modern. Hari berikutnya, Anna mencoba membantu warga desa. Ia ikut mengupas singkong, menimba air, bahkan belajar menumbuk sagu. Meski sering salah, ia melakukannya dengan senyum. Warga mulai terbuka padanya. Anak-anak tidak lagi takut, bahkan sering bermain di dekatnya. Raka memperhatikan perubahan itu dengan hati yang hangat. Ia tidak pernah menyangka seorang gadis asing bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Meski ada jarak besar di antara mereka, Anna terlihat tulus ingin belajar. Namun, di balik semua itu, Anna masih merasa rindu pada keluarganya. Malam-malam ia sering menatap langit, membayangkan apakah keluarganya sedang mencari keberadaannya. Ia takut, tapi juga mulai merasa aneh. Ia tidak ingin cepat-cepat pergi dari desa ini. Ada sesuatu yang menahannya. Sementara itu, Raka pun mulai merasakan hal serupa. Sejak kedatangan Anna, hari-harinya terasa berbeda. Biasanya ia hanya berburu, memancing, dan bekerja di kebun. Tapi kini ada wajah baru yang membuatnya menunggu pagi. Ia tahu gadis itu akan pergi suatu hari nanti, tapi ia tak bisa mencegah dirinya untuk semakin peduli. Konflik kecil mulai muncul ketika beberapa warga berbisik-bisik. Mereka khawatir keberadaan Anna bisa membawa masalah. Orang kota akan datang mencari. Kita bisa disalahkan, kata salah seorang lelaki desa. Raka mendengarnya, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ia tahu itu mungkin benar, tapi ia tidak sanggup membiarkan Anna pergi sendirian. Malam itu, Anna duduk di dekat api unggun bersama Raka. Mereka saling diam beberapa saat. Lalu Anna berkata pelan, Raka, tomorrow. Eagle, back? Raka menoleh cepat, matanya terlihat cemas. Ia menggeleng. Tidak, bahaya. Anna terdiam. Ia menatap api yang menyala, lalu menunduk. Perasaannya campur aduk. Ia ingin kembali ke keluarganya, tapi ada bagian dari dirinya yang ingin tetap di sini. Bersama orang yang baru ia kenal, tapi membuatnya merasa aman. Raka menatap wajah Anna. Dalam hatinya, ia tahu cepat atau lambat dunia luar akan datang menjemput gadis itu. Dan saat itu terjadi, ia harus rela. Tapi malam itu,
Ia hanya ingin menikmati keheningan bersama Anna, seolah waktu bisa berhenti lebih lama. Malam semakin larut. Api unggun mulai padam. Anna akhirnya masuk ke rumah untuk beristirahat. Raka masih duduk di luar, memandangi bintang di langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Hari-hari Anna di desa mulai terasa lebih ringan. Sejak pertama kali ia datang dengan wajah ketakutan, kini senyumnya lebih sering terlihat. Ia sudah tidak segugup dulu saat warga menatapnya. Bahkan, beberapa anak kecil kini suka mengikutinya kemanapun ia pergi, seolah Anna adalah bagian dari mereka. Pagi itu, Anna ikut bersama beberapa perempuan desa menuju kebun. Ia membawa keranjang kecil di punggungnya. Raka berjalan di depan, mengawasi sambil sesekali menoleh memastikan Anna tidak tertinggal. Jalan menuju kebun melewati tanjakan tanah licin. Sepatu Anna yang biasa dipakai untuk jalan di kota terasa kurang cocok. Ia beberapa kali hampir tergelincir. "Pelan," kata Raka singkat sambil mengulurkan tangan. Anna ragu sejenak, lalu menerima uluran tangan itu. Jari-jari Raka kasar dan keras, tanda dari kerja keras sehari-hari. Anna merasakan perbedaan besar dengan hidupnya di Jerman, tapi anehnya ia merasa nyaman. Saat ia berhasil menyeimbangkan langkah, ia tersenyum. "Danke," katanya spontan dalam bahasa Jerman, lalu buru-buru menambahkan, "Terima kasih." Raka hanya mengangguk, tapi senyum tipisnya terlihat jelas. Di kebun, Anna mencoba membantu menanam singkong. Awalnya ia tidak tahu cara menanam yang benar. Tangannya kaku, tanah menempel di kukunya, dan warga lain sempat tertawa kecil melihat caranya yang canggung. Namun Anna tidak marah. Ia ikut tertawa, lalu mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. Raka yang melihat dari jauh menggeleng, tapi dalam hatinya kagum pada kegigihan Anna. Siang itu mereka pulang membawa hasil kebun. Warga berbagi makanan di halaman. Anna duduk bersama anak-anak, membagi pisang rebus sambil mengajarkan mereka beberapa kata dalam bahasa Inggris. "Apple, banana, water." Anak-anak menirukan dengan suara lantang, lalu tertawa bersama. Raka memperhatikan dari kejauhan. Hatinya hangat melihat bagaimana Anna berusaha menyatu. Ia ingat ketika pertama kali melihat Anna di hutan, wajahnya pucat penuh ketakutan. Kini gadis itu bisa tertawa bersama anak-anak desa. Perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah perasaan yang ia sendiri sulit jelaskan. Malam harinya, Anna duduk di dekat api unggun bersama Raka. Warga lain sudah masuk ke rumah masing-masing. Suasana hening, hanya suara serangga yang terdengar. Anna mengeluarkan ponselnya yang kini benar-benar mati. Ia memandang benda itu lama, lalu menghela napas. "Battery, finish," katanya sambil menunjuk ponselnya. Raka mengangguk. "Habis." Anna mengangguk pelan. "Ya, habis." Ia menatap api unggun, lalu berkata pelan, "Family, my worry." Raka memahami sedikit. Ia menunjuk ke arah langit, lalu berkata, "Keluarga, cari kamu." Anna menatapnya, lalu mengangguk. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Yes, mencari." Ada keheningan sejenak. Raka tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menepuk tanah di sampingnya, seolah memberi tanda bahwa Anna tidak sendiri. Anna tersenyum tipis, lalu mengusap matanya. Hari-hari berikutnya semakin mempererat hubungan mereka. Raka sering mengajak Anna berjalan ke sungai atau membantu mencari kayu bakar. Anna selalu berusaha mengikuti meski kadang kelelahan. Setiap kali ia hampir menyerah, Raka akan memberinya semangat dengan isyarat tangan atau senyum. Itu cukup bagi Anna untuk terus melangkah. Suatu sore, hujan deras turun. Hujan di Papua deras dan panjang, membuat jalanan berubah menjadi lumpur. Atap rumah yang terbuat dari daun rumbia bocor di beberapa tempat. Anna membantu warga menaruh wadah di bawah titik bocor. Rambut pirangnya basah, wajahnya kusut. Ia tertawa kecil sambil menunjuk atap. "Rain inside, hujan masuk," katanya terbata. Raka yang ada di dekatnya ikut tertawa. Itu pertama kalinya mereka tertawa bersama dalam situasi sulit. Anna merasa aneh.
Ia tidak pernah menikmati hal sesederhana ini di rumahnya dulu. Malam itu, setelah hujan reda, Raka mengajak Anna ke tepi sungai. Bulan purnama bersinar terang, memantul di permukaan air. Mereka duduk di atas batu besar. Suasana begitu tenang. Anna menatap ke arah Raka. "Beautiful," katanya sambil menunjuk bulan. Raka mengikuti arah tangannya. "Indah." Anna mengulang. "Indah." Mereka saling berpandangan. Tidak ada kata-kata panjang, hanya keheningan yang dipenuhi rasa hangat. Untuk pertama kalinya, Anna merasa damai meski jauh dari rumah. Raka pun merasa ada sesuatu yang berbeda. Gadis asing itu membawa warna baru dalam hidupnya yang sederhana. Namun kebahagiaan kecil itu mulai terganggu oleh bisikan warga. Beberapa orang tidak suka melihat Anna terlalu dekat dengan Raka. "Dia orang luar. Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab?" kata seorang lelaki pada Raka. Raka hanya diam, menunduk. Ia tahu kekhawatiran warga ada benarnya. Tapi ia juga tahu Anna tidak punya maksud buruk. Ia merasa terjebak di antara kewajiban pada desanya dan perasaan yang mulai tumbuh pada Anna. Keesokan harinya, seorang warga datang membawa kabar dari kota. Ada berita bahwa seorang turis asing hilang di hutan. Polisi dan tim pencari sedang berusaha menemukannya. Anna mendengar percakapan itu meski tidak paham seluruhnya. Ia hanya menangkap kata, "turis hilang," dan "cari." Jantungnya berdegup keras. Ia sadar itu tentang dirinya. Anna menatap Raka dengan wajah cemas. "Polis? Cari Anna?" tanyanya. Raka terdiam lama. Ia tidak bisa berbohong. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Ya, cari kamu." Anna terdiam, lalu memeluk lututnya. Air matanya menetes. Ia merindukan keluarganya, tapi ia juga tidak ingin berpisah dari desa ini, dari Raka. Raka menatap Anna dengan hati berat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dalam hati, ia merasa takut. Jika polisi benar-benar datang, Anna akan pergi. Dan mungkin ia tidak akan pernah kembali lagi. Malam itu, mereka kembali duduk di dekat api unggun. Tidak banyak kata yang terucap. Anna sesekali menatap Raka, lalu menunduk. Raka menatap api, berusaha menyembunyikan perasaan yang berkecamuk. Di dalam kesunyian itu, benih cinta tumbuh semakin jelas. Meski mereka berbeda dunia, hati mereka mulai saling terikat. Pagi itu suasana desa lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga berkumpul di balai kecil, membicarakan kabar terbaru dari kota. Seorang lelaki yang baru pulang dari pasar bercerita bahwa polisi bersama tim pencari sudah masuk hutan untuk mencari turis asing yang hilang. Anna tidak mengerti semua percakapan itu, tapi ia bisa membaca dari ekspresi wajah orang-orang. Semua terlihat serius, sebagian terlihat cemas. Raka berdiri di pinggir kerumunan, diam tanpa ikut bicara. Ia tahu kabar itu cepat atau lambat akan sampai ke telinga Anna. Dan saat itu terjadi, ia tidak bisa berbuat banyak. Anna yang penasaran berjalan mendekat. Beberapa anak yang biasa bermain dengannya menahan tangan Anna, seakan tidak ingin ia mendengar percakapan orang dewasa. Tapi Anna tetap melangkah, berdiri di dekat Raka. "Raka, apa?" tanyanya dengan suara pelan. Raka menoleh, terlihat bingung mencari kata. Ia akhirnya menghela napas panjang. "Polisi, cari kamu," katanya singkat. Anna terdiam. Dadanya serasa sesak. Ia menunduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya bercampur antara lega dan takut. Lega karena keluarganya mungkin sudah tahu ia hilang dan berusaha mencari. Tapi takut karena itu berarti ia harus meninggalkan desa dan Raka. Raka menepuk pelan bahunya. "Tidak takut. Semua baik." Anna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "If I go, you and me finish," katanya terbata dalam bahasa Inggris bercampur kata sederhana. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang tanah, lalu berkata pelan, "Mungkin." Sejak hari itu, suasana antara Anna dan Raka berubah. Mereka masih sering bersama, tapi ada bayangan perpisahan yang membuat keduanya lebih banyak diam.
Anna masih membantu di kebun, ikut menimba air, atau belajar bahasa sederhana dari anak-anak. Tapi setiap kali ia menatap Raka, hatinya terasa sakit. Suatu sore, Anna duduk di tepi sungai. Ia melempar kerikil kecil ke air, satu persatu, sambil termenung. Raka datang membawa jaring, duduk tidak jauh darinya. Anna menoleh. Raka, if please come, I must go. Raka mengangguk pelan. Ya, kamu pergi. Anna menatapnya lebih lama. You, ikut. Raka menggeleng. Tidak bisa. Ini rumah saya. Anna terdiam. Ia tahu jawaban itu benar. Raka tidak mungkin meninggalkan keluarganya, desanya, dan kehidupannya. Tapi membayangkan ia harus pergi sendiri membuat hatinya semakin hancur. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang. Polisi sudah semakin dekat dengan desa. Warga menjadi gelisah. Sebagian khawatir polisi akan menyalahkan mereka karena menyembunyikan turis asing. Seorang lelaki desa mendekati Raka dengan nada tegas. Besok mungkin mereka datang. Kamu harus bicara. Jangan sampai kita semua kena masalah. Raka hanya diam, tapi dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa menolak lebih lama. Malam itu, Anna tidak bisa tidur. Ia duduk di tikar, menatap dinding kayu rumah. Air matanya menetes tanpa suara. Raka yang duduk di luar rumah melihat cahaya lampu kecil dari celah dinding. Ia masuk perlahan, lalu duduk di samping Anna. Kenapa menangis? Tanyanya pelan. Anna menggeleng. I don't want go, katanya sambil memeluk lutut. Raka menatap wajahnya. Dalam hatinya ia juga tidak ingin Anna pergi. Tapi ia tahu ini bukan tentang keinginannya sendiri. Kamu harus pulang. Keluargamu tunggu. Anna menatapnya dengan mata basah. But you? I love. Raka terkejut mendengar kata itu. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi dari ekspresi Anna ia bisa menangkap maksudnya. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah mendengar kata itu sebelumnya dari siapapun, apalagi dari seorang gadis asing. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia juga punya perasaan yang sama. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menggenggam tangan Anna erat-erat. Itu satu-satunya cara ia bisa menunjukkan perasaannya. Esok harinya, benar saja, beberapa orang asing bersama polisi datang ke desa. Mereka mengenakan seragam, membawa perlengkapan. Anna langsung dikenali. Salah satu dari mereka mendekat, berbicara cepat dalam bahasa Inggris. Miss Anna, we've been looking for you. Are you okay? Anna terkejut, hampir tidak percaya. Ia mengangguk pelan. I'm okay. I'm fine. Raka berdiri di belakang, menatap semua itu dengan wajah kosong. Ia tahu saat ini pasti datang. Polisi menjelaskan pada warga bahwa Anna harus segera dibawa ke kota. Mereka berterima kasih karena warga telah menolongnya. Warga hanya mengangguk, sebagian terlihat lega karena beban mereka berkurang. Anna menoleh ke arah Raka, matanya penuh air mata. Ia ingin menolak pergi, tapi ia tahu itu mustahil. Polisi sudah menyiapkan kendaraan di luar desa. Saat waktunya tiba, Anna berdiri di depan Raka. Raka, thank you. You save me. You, my heart, katanya terbata, sambil menangis. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, sayang kamu. Anna terisak, lalu memeluk Raka erat-erat. Warga yang melihat hanya terdiam. Sebagian menunduk. Polisi memberi tanda waktu sudah habis. Anna akhirnya melepaskan pelukannya, berjalan perlahan ke arah jalan keluar desa. Langkahnya berat, setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya. Raka hanya berdiri, menatap punggung Anna sampai hilang di balik pepohonan. Hatinya hancur, tapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri kaku, menahan semua rasa sakit itu sendirian. Malam itu, desa kembali sepi. Api unggun padam lebih cepat dari biasanya. Raka duduk sendirian di tepi sungai, menatap bulan yang memantul di permukaan air. Ia merasa bagian dari dirinya ikut pergi bersama gadis asing itu. Kendaraan yang membawa Anna menuju kota bergetar melewati jalan tanah.
Di dalam mobil, Anna duduk di kursi belakang dengan wajah murung. Polisi yang menemaninya berusaha menenangkan, mengatakan bahwa keluarganya sudah diberi kabar dan menunggu dengan cemas. Tapi telinga Anna seakan tidak bisa menangkap kata-kata mereka. Yang terbayang di kepalanya hanyalah wajah Raka yang berdiri diam di desa, menatapnya pergi tanpa bisa melakukan apa-apa. Tangannya menggenggam erat ponsel yang kini sudah mati total. Tidak ada foto Raka di dalamnya, tidak ada bukti nyata tentang hari-hari yang ia jalani di desa. Tapi hatinya penuh dengan kenangan itu, suara tawa anak-anak, api unggun di malam hari, dan senyum hangat Raka yang sederhana. Air matanya jatuh tanpa ia bisa menahan. Polisi yang duduk di sampingnya hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Ketika sampai di kota kecil dekat bandara, Anna langsung dibawa ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya ia dijadwalkan terbang ke Jakarta, lalu kembali ke Jerman. Staf dari kedutaan datang menemuinya, memastikan semua dokumen aman. Mereka menanyakan banyak hal, tapi Anna menjawab singkat, pikirannya melayang jauh. Malam sebelum keberangkatan, Anna tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon penginapan, menatap langit. Bulan yang sama yang dulu ia lihat di tepi sungai bersama Raka kini terasa berbeda. Di Jerman ia punya semua kenyamanan, tapi di Papua ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, ketulusan. Pagi harinya, mobil kedutaan menjemputnya ke bandara. Proses keberangkatan berjalan cepat. Petugas bandara mengenali namanya sebagai turis yang hilang dan memberi prioritas khusus. Anna berjalan melewati ruang tunggu dengan langkah berat. Di sekelilingnya banyak orang sibuk, membawa koper, berbicara dengan telepon, atau menunggu penerbangan. Semua tampak normal, berbeda jauh dengan kesederhanaan desa yang baru saja ia tinggalkan. Ketika pesawat yang akan membawanya ke Jakarta diumumkan, Anna tiba-tiba merasa sesat. Langkahnya melambat, tubuhnya bergetar. Ia berhenti di depan pintu keberangkatan. Petugas memanggil namanya, meminta ia segera masuk. Tapi Anna tidak bergerak. Air matanya mulai jatuh. Dalam kepalanya terbayang perpisahan singkat di desa, Raka yang hanya bisa berkata pelan, "Saya sayang kamu," sebelum ia pergi. Kata sederhana itu menusuk lebih dalam daripada semua janji manis yang pernah ia dengar di masa lalu. "Miss Anna, please, we have to board now," kata petugas dengan nada lembut tapi mendesak. Anna menggeleng pelan. "No, I can't." Petugas kebingungan. "What do you mean?" Anna memegang dadanya. "My heart is not here. My heart is in the village." Beberapa orang menoleh heran, tapi Anna tidak peduli. Ia berlari meninggalkan antrean. Air matanya mengalir deras. Polisi dan staf kedutaan terkejut, mencoba mengejarnya, tapi Anna terus berlari keluar dari bandara. Nafasnya terengah-engah, tapi tekadnya bulat. Mobil taksi yang terparkir di luar ia hentikan dengan tangan gemetar. "Back to village. Please, back to village," katanya kepada sopir dengan bahasa campur. Sopir bingung, tapi melihat wajah Anna yang putus asa, ia akhirnya mengangguk. Perjalanan kembali ke pedalaman memakan waktu berjam-jam. Anna duduk di kursi belakang, matanya merah karena menangis. Ia memegang kalung kecil di lehernya, benda terakhir dari rumah, sambil berdoa dalam hati. Semakin dekat dengan desa, semakin kuat keinginannya. Di desa, Raka menjalani hari seperti biasa. Ia pergi ke kebun, lalu duduk lama di tepi sungai. Senyumnya sudah hilang, matanya kosong. Warga melihat perubahan itu, tapi tidak ada yang berani banyak bertanya. Mereka tahu Raka kehilangan sesuatu yang berharga. Menjelang sore, suara kendaraan terdengar mendekat. Warga keluar, heran karena jarang ada mobil masuk sejauh itu. Dari dalam mobil, seorang gadis berlari keluar. Rambut pirangnya berantakan, wajahnya penuh debu perjalanan, tapi matanya bersinar. "Raka!" teriaknya. Raka terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Anna berlari menghampirinya, lalu memeluknya erat-erat tanpa peduli pandangan warga. Air matanya jatuh di bahu Raka. Raka akhirnya mengangkat tangannya, membalas pelukan itu. Dadanya terasa sesak, tapi juga hangat. "Kenapa kembali?"
Tanyanya pelan. Anna menatap matanya, tersenyum di sela air mata. Because you are my home. Warga yang menonton terdiam. Sebagian menggeleng, sebagian tersenyum samar. Mereka mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka bisa merasakan ketulusan Anna. Hari itu, Anna mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kenyamanan Eropa, meninggalkan hidup lamanya, untuk tinggal bersama Raka di desa. Itu bukan keputusan mudah, tapi ia tahu hatinya sudah memilih. Malam harinya, api unggun kembali menyala di tengah desa. Warga berkumpul, dan Anna duduk di samping Raka. Kali ini ia tidak lagi merasa asing. Ia merasa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Raka menatap wajah Anna yang bercahaya oleh pantulan api. Dalam hatinya ia tahu, hidup tidak akan sama lagi. Perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Di tengah keheningan malam Papua, dua hati dari dua dunia berbeda akhirnya bersatu. Hari demi hari di desa berjalan dengan tenang. Anna mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Tidak ada listrik yang menyala sepanjang waktu. Tidak ada air panas. Tidak ada sinyal internet yang bisa menghubungkannya ke dunia luar. Semua serba sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, Anna merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Setiap pagi ia bangun dengan suara ayam berkokok dan tawa anak-anak desa yang berlarian. Ia membantu ibu-ibu menumbuk sagu, mencuci pakaian di sungai, dan kadang ikut ke kebun bersama Raka. Awalnya ia sering merasa canggung, tapi Raka selalu sabar mendampingi, menerjemahkan kata-kata warga, dan mengajari cara melakukan hal-hal kecil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu pagi, Anna ikut Raka menanam ubi di ladang. Tangannya kotor penuh tanah, keringat mengalir di wajahnya. Tapi ia tersenyum lebar. "Saya belajar cepat, ya?" katanya dengan bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Raka tertawa kecil. "Iya, cepat sekali. Kamu pintar." Anna tertawa juga, lalu menatapnya dengan mata yang penuh rasa sayang. "Saya suka hidup di sini." Kata-kata itu membuat Raka diam sejenak. Di hatinya ada rasa bahagia, tapi juga kekhawatiran. Ia tahu, kehidupan di desa tidak mudah. Banyak keterbatasan, banyak kesusahan. Anna berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang serba ada. Ia takut, suatu hari nanti Anna akan menyesal. Malam itu, Raka duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Anna datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Raka, lalu menyerahkan 1 cangkir. "Kamu pikir apa?" tanya Anna dengan bahasa campur, berusaha membuat percakapan. Raka menatap cangkir di tangannya. "Saya pikir, takut kamu menyesal." Anna menggeleng cepat. "Tidak, saya pilih kamu. Saya pilih hidup di sini. Saya tidak menyesal." Raka menoleh, menatap matanya. Kata-kata itu diucapkan dengan bahasa sederhana, tapi ketulusan Anna terlihat jelas. Perlahan, Raka merasakan beban di dadanya berkurang. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Anna. Hari-hari berikutnya mereka semakin dekat. Anna mulai belajar bahasa daerah sedikit demi sedikit, sementara Raka makin lancar berbicara dalam bahasa Inggris sederhana. Mereka sering tertawa ketika salah mengucapkan kata, tapi itulah yang membuat kebersamaan mereka semakin hangat. Namun tidak semua orang di desa bisa menerima dengan mudah. Beberapa orang tua masih memandang curiga. Mereka khawatir Anna hanya akan singgah sebentar, lalu pergi dan meninggalkan luka di hati Raka. Ada juga yang takut orang luar akan membawa masalah ke desa mereka. Suatu sore, kepala desa memanggil Raka dan Anna. Mereka duduk di rumah panggung, ditemani beberapa tetua. Kepala desa menatap Anna dengan serius. "Kamu benar mau tinggal di sini? Hidup di sini tidak mudah. Banyak susah, banyak kekurangan. Kamu sanggup?" Anna mengangguk mantap. "Saya sanggup. Saya mau." Kepala desa bergeming, lalu menghela napas. "Kalau begitu, kami akan terima. Tapi kamu harus jaga adat kami. Kamu sekarang bagian dari desa ini." Anna tersenyum lega.
Raka menggenggam tangannya di bawah meja, memberi isyarat bahwa ia tidak sendiri. Hari itu menjadi titik balik. Perlahan, warga mulai menerima Anna. Mereka melihat kesungguhannya bekerja, membantu, dan menghormati tradisi. Ia tidak pernah mengeluh, meski harus berjalan jauh mengambil air atau tidur di rumah tanpa kipas. Ia mencoba melakukan segalanya dengan hati terbuka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka menjadi semakin stabil. Raka dan Anna membangun sebuah gubuk kecil dari kayu di tepi sungai dengan bantuan warga desa. Bukan rumah mewah, hanya ruangan sederhana dengan atap rumbia, tapi itu cukup untuk mereka. Malam pertama mereka tidur di rumah baru itu, Anna berbaring sambil menatap langit-langit kayu. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Ini rumah saya. Rumah kita." Raka menoleh, tersenyum lembut. "Iya, rumah kita." Di momen itu, mereka sama-sama tahu bahwa perjalanan cinta mereka tidak lagi sekadar cerita sesaat. Mereka sudah memilih jalan yang sulit, tapi juga jalan yang paling berarti. Meski begitu, tantangan baru tetap datang. Kadang Anna merindukan keluarganya di Jerman. Ia menulis surat, tapi tidak selalu bisa mengirimkan dengan cepat. Kadang ia merasa rindu makanan atau suasana kota. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, ia melihat Raka, melihat anak-anak desa berlari di sekitar rumahnya, dan ia tahu ia sudah mengambil keputusan yang benar. Suatu hari, beberapa turis asing datang ke desa bersama pemandu lokal. Mereka terkejut melihat Anna tinggal di sana. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dari Eropa, bertanya, "Why do you stay here? Don't you miss your country?" Anna tersenyum dan menatap Raka yang berdiri di dekatnya. "I found my home here. Not in buildings, not in money, but in people. In him." Turis itu terdiam, lalu tersenyum. Kabar tentang bule yang memilih tinggal di pedalaman Papua perlahan menyebar. Beberapa orang datang hanya untuk memastikan, sebagian lagi penasaran. Tapi bagi Anna dan Raka, semua itu tidak penting. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang. Suatu malam, mereka duduk di depan rumah, menatap api unggun kecil. Raka berkata pelan, "Dulu saya pikir kamu akan pergi, tidak kembali. Tapi kamu di sini. Saya masih tidak percaya." Anna tersenyum sambil menyentuh tangannya. "Saya juga dulu takut. Tapi hati saya sudah pilih. Saya tidak mau kembali. Saya mau di sini. Sama kamu." Air mata Raka menetes. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Itu air mata bahagia. Dalam keheningan malam, suara jangkrik dan gemericik sungai menjadi saksi. Dua hati dari dua dunia yang berbeda akhirnya benar-benar bersatu. Bagi Anna, kebahagiaan tidak lagi diukur dengan harta atau kenyamanan, tapi dengan cinta dan kebersamaan. Bagi Raka, cinta yang sederhana dan tulus lebih berharga daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Mereka sadar, jalan hidup di depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi selama mereka bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk memilih dan bertahan. Dan Anna sudah memilih, cintanya, rumahnya, dan hidupnya ada di pedalaman Indonesia bersama Raka.